Saudara, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu korban selamat dari longsor yang ada di Cisarua di Kabupaten Bandung Barat. Ibu Sarah, Ibu Sarah bisa mendengar suara Putu di studio? Ya, dengar. Oke, Ibu, pertama kami turut menyayangkan apa yang terjadi saat ini begitu ya di Cisarua. Kalau Anda bisa gambarkan kepada kami sebetulnya situasinya seperti apa saat itu? Saat itu hujan angin, terus gemuruh, berbisik, ada pecahan kaca, terus pas dilihat dari luar, masuk lagi ke dalam, udah banyak tanah ke dalam menyosor, keluar semua, aku di kamar, diselamatin sama si bapak, terus udah keluar, lihat posisi, jalan udah ketutup sama tanah, jalannya jalan kebun. Hmm. Pada saat peristiwa itu terjadi, Anda sempat terpisah dengan pihak keluarga, lalu bagaimana proses Anda bisa kemudian menyelamatkan diri? Apakah mendapatkan bantuan juga dari petugas? Nggak nyelamatin dulu anak sendiri, Mhm. terus pas itu kan udah mau ke jalan tapi tanah udah sampai kaki, tapi masih bisa gendong anak, terus anak diestapitin ke orang lain. Mhm. Ini pasti pengalaman yang tidak mudah kemudian untuk dilewati begitu. Ketika kemudian longsor sudah terjadi, Anda berhasil menyelamatkan diri bersama dengan anak Anda, apa yang kemudian dilakukan? Kemana kemudian Anda mencari tempat yang lebih aman? Masuk dulu ke rumah saudara, nah di rumah saudara aman, semuanya masuk dulu. Gak beberapa selang menit kemudian ada yang teriak-teriak cepet keluar, airnya udah gemuruh, udah ngebendung, disuruh keluar, lari ke atas, hujan-hujanan. Mhm. Hmm. Sebelumnya, apakah ada peringatan bahwa akan ada cuaca buruk atau terkait dengan longsor dari pemerintah setempat, Ibu? Tidak ada. Tidak ada, tapi kondisinya memang beberapa waktu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, cuaca di sana seperti apa? Hujan terus, tapi hujan yang kemarin hujannya benar-benar sama dibarengin angin gede. Oke, baik. Sekarang posisinya Ibu Sahra ada di posko pengungsian. Iya. Oke, dengan mhm. Ketika peristiwa itu terjadi, kami mendapatkan informasi bahwa sempat terpisah dengan anak Ibu Sahra, betul? Dengan terpisah sama mama. Dalam kondisi seperti apa bisa diceritakan? Kemudian bagaimana proses pertemuannya? Apakah ditemukan atau kembali bertemu di posko pengungsian? Ya, waktu itu pas udah lari ke atas, aku sama suami sama anak lari ke atas sama hujan, tapi mama masih di bawah. Mhm. Ke rumah dulu saudara, minta dulu ada yang ngasih selimut buat dede soalnya. Nah, udah itu disuruh lagi sok weh pergi soalnya situasi udah gak aman. Di situ pergi ke bawah, udah pergi ke bawah, langsung ke sini ke pos. Terus ketemu sama saudara itu, sama mama, di rumah saudara, ke rumah saudara dulu. Oke. Sampai dengan hari ini apa masih ada keluarga ataupun juga kerabat yang masih terpisah atau semua sudah berkumpul kembali, Ibu Sahra? Balik. Ibu bisa mendengar suara Putu? Ya, Oke. sudah sudah berkumpul kembali. Oh, semua sudah berkumpul kembali. Baik. Ibu kalau bisa digambarkan, kalau tadi saya sempat melihat visualnya ini sudah tertutup semua dengan tanah. Kalau bisa digambarkan sebetulnya lingkungan yang kemudian terkena longsor ini seperti apa? Apakah memang padat penduduk? Bisa Anda gambarkan, Ibu? Ya, belakang itu sebenarnya kebun. Kebun terus di atas ada beberapa rumah.
Mhm. Yang di bawah juga ada 12 rumah. Ada 12 rumah. Masih ingat jumlahnya berapa kemudian warga yang tinggal di area tersebut? Banyak, cuman rumah satu yang terselamatkan dari 12 rumah itu. Mhm. Sebelum-sebelumnya pernah terjadi juga kah peristiwa seperti ini atau ini pertama kali terjadi, Bu? Pertama kali, Pertama kali. Anda, kalau saya boleh tahu, Anda sudah tinggal di area tersebut, sudah berapa lama atau sejak kapan, Ibu? sejak dari kecil. Sejak dari kecil dan memang, sebelum-sebelumnya juga tidak ada peringatan bahwa area tersebut berbahaya begitu ya? Ya, Baik. Sekarang posisinya, sudah ada di posko pengungsian atau masih di rumah saudara? posko pengungsian. Di posko pengungsian. Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Apalagi juga, punya bayi begitu ya, punya anak kecil? Ya, perlengkapan bebek sama baju. Mhm. Maaf Ibu suaranya kecil, boleh diulang sekali lagi? Apa kebutuhan, Anda supaya penonton yang, juga ingin memberikan bantuan ini mengetahui apa saja kebutuhan kebutuhan di posko pengungsian? Perlengkapan bayi sama baju. Baik, kalau obat-obatan, kemudian, apa namanya, pakaian, apakah semua bantuan sudah terpenuhi di posko pengungsian? Sudah. Sudah terpenuhi. Baik, Ya, Ibu, mmm, kalau, di posko pengungsian sendiri ini banyak juga, anak-anak atau balita dan juga lansia? ya, banyak. Mhm. Apa yang mereka keluhkan atau mereka butuhkan saat ini, Bu? Ya, sama kayak aku pakaian, terus perlengkapan bayi juga, Obat-obatan? obat-obatan, ya, buat lansia. Mhm. Sampai dengan saat ini kondisi para pengungsi seperti apa, Bu? Apakah ada yang, mengalami sakit atau, dampak dari longsor, kemudian ada yang mengalami luka? Ya, ada yang ngalamin luka, ada yang sakit. Mhm. Dari keluarga Ibu Syahra, berarti total ada berapa yang saat ini berada di pengungsian? Ada berapa ya? Banyak tuh kehitung. Ada banyak, oke baik. Mbak, ini kan, pertama kali terjadi setelah Mbak Zahra juga tinggal di lokasi ini sekian lama begitu dan, ternyata lahannya atau tanahnya ini tidak stabil. Apakah, Ibu juga berharap untuk kemudian rumahnya dipindahkan ke lokasi yang lebih aman? Iya, berharap gitu. Mhm, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah? Ya, semoga cepat dikasih lagi rumah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Zahra sudah berbagi dengan Kompas TV. Kami harap semua kebutuhan di posko pengungsian terpenuhi dan seperti tadi harapannya tempat tinggal yang nyaman begitu dan juga aman ini bisa segera diberikan. Terima kasih sudah berbagi dengan Kompas TV. Sehat selalu, Bu Zahra. Terima kasih.